Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada kesempatan kali ini, saya Delalisa Madani dengan NIM 241011068 akan mempresentasikan materi tentang priority schooling pada sistem komputer. Sebelum masuk ke pembahasan utama, berikut ini adalah tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini. Kita akan memahami pengertian, cara kerja, kelebihan, kekurangan, dan contoh soal dari algoritma priority. Pertama, kita bahas dulu pengertiannya. Priority holding adalah algoritma penjadwalan CPU dalam sistem operasi yang menentukan urutan eksekusi proses berdasarkan tingkat prioritas. Setiap proses diberikan nilai prioritas tertentu, jadi semakin tinggi prioritasnya, semakin cepat proses tersebut dieksekusi oleh CPU. Tujuan utama dari algoritma ini adalah untuk mengoptimalkan kinerja sistem, terutama dalam waktu tangkap dan efisien pemrosesan. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana cara kerja algoritma ini. Cara kerja algoritma priority scoring cukup sederhana, yaitu 1. Setiap proses yang masuk ke antrian akan diberi nilai prioritas, bisa ditentukan oleh sistem atau pengguna. Yang kedua, CPU akan memilih proses dengan prioritas tertinggi untuk dieksekusi terlebih dahulu. Ketiga, jika ada dua proses dengan prioritas sama, maka proses dengan waktu kedatangan lebih awal akan dijalankan lebih dulu menggunakan prinsip FCFS. Keempat, algoritma ini dapat dibagi dua jenis, yaitu 1. Primitive priority schooling. Proses baru dengan prioritas lebih tinggi dapat menghentikan proses yang sedang berjalan. Yang kedua, non-primitive priority schooling. Proses yang sedang berjalan tidak bisa dihentikan sampai selesai, meskipun ada proses dengan prioritas lebih tinggi. Algoritma ini memiliki beberapa kelebihan, misalnya efisien untuk proses penting, seperti proses dengan efisiensi tinggi bisa segera dieksekusi. Proses ini juga fleksibel, karena pengguna atau sistem dapat mengatur prioritas sesuai kebutuhan, dan juga cocok untuk sistem real-time seperti aplikasi medis, kontrol mesin, atau server penting yang memerlukan respon cepat. Walaupun algoritma ini memiliki kelebihan yang cukup bagus, namun algoritma ini tetap memiliki kelemahan, yaitu pertama, starvation atau kelaparan proses. Proses dengan prioritas rendah bisa menunggu terlalu lama jika proses berprioritas tinggi terus datang. Yang kedua, sulit menentukan prioritas secara adil. Jika tidak ada aturan yang jelas, penentuan prioritas bisa bias. Yang terakhir, membutuhkan manajemen ekstra. Perlu sistem yang baik dalam mengatur prioritas agar tidak terjadi ketimpangan eksekusi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini kita akan menentukan completion time, turnaround time, dan waiting time dari setiap proses menggunakan gun card untuk melihat urutan eksekusi proses berdasarkan prioritasnya. Kita mulai dari 0. Pada waktu 0, hanya P1 yang tersedia. Jadi, P1 dijalankan sampai selesai. Karena BT-nya adalah 9, kita akan menjalankan dari 0 menuju 9. Pada waktu ke-9, semua proses lainnya yaitu P2, P3, P4, dan P5 sudah tiba. Pilih prioritas terkecil, yaitu P2 dengan prioritas 1. Karena BT-nya 4, kita berjalan dari 9 menuju ke 13. Selanjutnya, pilih antara P3 dengan prioritas 4, P4 dengan prioritas 3, P5 dengan prioritas 5. Prioritas terkecil adalah P4, yaitu prioritas 3. Karena BT-nya 7, kita berjalan dari 13 menuju 20. Berikutnya, P3 dengan prioritas 4. Karena BT-nya 6, kita berjalan dari 20 menuju ke 26. Terakhir, P5 dengan prioritas 5. Karena BT-nya 5, jadi kita berjalan dari 26 menuju ke 31. Sekarang kita masuk ke tahap penghitungan turnaround time dan waiting time pada algoritma priority ini. Ingat, rumus yang kita gunakan adalah turnaround time sama dengan complete time dikurang arrival time. Atau dalam bentuk rumusnya, TAT sama dengan CT dikurang AT. Sedangkan waiting time diperoleh dari turnaround time dikurang burst time. Atau WT sama dengan TAT dikurang BT. Sekarang kita akan hitung satu persatu.
Proses P1 yaitu memiliki waktu selesai atau complete time 9 dan waktu datang atau arrival time 0. Kita kurangkan 9 dikurang 0 hasilnya 9. Jadi turnaround time P1 adalah 9. Lalu kita cari waiting time-nya. TAT dikurang burst time berarti 9 dikurang 9 sama dengan 0. Artinya P1 tidak menunggu sama sekali. Proses P2. Completion time P2 adalah 13, arrival time-nya adalah 3. Kita hitung 13 dikurang 3 sama dengan 10. Jadi turnaround time P2 adalah 10. Lanjut ke waiting time. TAT dikurang burst time 10 dikurang 4 hasilnya 6. Artinya proses P2 menunggu selama 6 satuan waktu sebelum sepenuhnya selesai dijalankan. Proses P3. Proses berikutnya adalah P3 dengan completing time 26 dan arrival time 4. Kita hitung 26 dikurang 4 hasilnya 22. Itu adalah arrival time-nya. Lalu untuk waiting time 22 dikurang 6 sama dengan 16. Artinya P3 sempat menunggu selama 16 waktu sebelum selesai. Proses P4. Untuk P4, completion time-nya 20 dan arrival time-nya 6. Maka TAT sama dengan 20 dikurang 6, hasilnya 14. Selanjutnya waiting time, sama dengan TAT dikurang burst time. Jadi 14 dikurang 7 sama dengan 7. Proses P4 menunggu selama 7. Proses P5 atau yang terakhir. Proses P5, completion time-nya 31 dan arrival time-nya 7. Kita kurangkan 31 dikurang 7, hasilnya 24. Itulah turnaround time P5. Untuk waiting time, 24 dikurang 5 sama dengan 19. Jadi P5 menunggu selama 19 waktu sebelum selesai dijalankan. Setelah semua proses dihitung, kita bisa melihat hasilnya dari tabel yang saya tampilkan. WT dari P1 adalah 0, P2 adalah 6, P3 adalah 16, P4 sama dengan 7, P5 adalah 19. Dari hasil tabel, kita bisa lihat bahwa setiap proses punya waktu tunggu dan waktu penyelesaian yang berbeda-beda tergantung prioritas dan waktu kedatangannya. Terakhir, kita hitung rata-ratanya. Rata-rata turnaround time didapat dari jumlah seluruh TAT dibagi jumlah proses, yaitu 9 tambah 10 tambah 14 tambah 22 dan tambah 25. Setelah itu kita bagikan dengan 5, jadi hasilnya 15,8. Sedangkan rata-rata waiting time didapat dari 0 tambah 6 tambah 7 tambah 16 tambah 19 dan dibagi 5. Hasilnya itu 9,6. Jadi hasil akhirnya yaitu rata-rata turnaround time adalah 15,8, rata-rata waiting time adalah 9,6. Dari pembahasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa algoritma priority scheduling merupakan metode penjadwalan CPU yang mengeksekusi proses berdasarkan tingkat prioritas yang telah ditentukan. Algoritma ini sangat berguna dalam sistem yang membutuhkan respon cepat terhadap tugas-tugas penting, karena proses dengan prioritas tinggi akan dijalankan terlebih dahulu. Namun, penerapan algoritma ini juga memiliki kelemahan, yaitu potensi terjadinya starvation bagi proses prioritas rendah yang terus tertunda. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan kinerjanya sistem sering menggunakan mekanisme tambahan seperti aging, yaitu peningkatan prioritas secara bertahap bagi proses yang sudah lama menunggu. Secara keseluruhan, priority scheduling memberikan efisien dan fleksibilitas tinggi dalam pengolahan proses, terutama jika digunakan dengan strategi pengaturan prioritas yang adil dan terstruktur. Sekian video dari saya tentang priority scheduling. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang bermanfaat dan menambahkan pemahaman kita tentang sistem penjadwalan CPU.